Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Marsila. Saya peserta Lasar 2025. Jabatan saya sebagai auditor ahli pertama di Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Selatan. Di sini saya akan memaparkan tentang jurnal learning saya mengenai materi tentang isu kontemporer sebagai agenda 1 di Latsar ini. Isu kontemporer merupakan masalah perubahan peristiwa, situasi, kebijakan, atau nilai yang sedang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Ada 4 lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kinerja PNS dalam menjalankan tugasnya, yaitu salah satunya adalah faktor individu, yang kedua faktor keluarga, masyarakat, nasional, dan global. Konsep analisis perubahan strategi ada 3. Yang pertama, memberikan pemahaman perubahan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal. Yang kedua, analisis isu diperlukan untuk menghasilkan pemahaman objektif dan solusi yang tepat. Dan yang ketiga adalah keputusan yang diambil harus menjamin keberlangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Isu sendiri adalah masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi dan siap untuk diambil keputusannya. Dan ada yang mendefinisikan isu sebagai kabar yang belum jelas asal-usulnya dan tidak terjamin kebenarannya. Namun, jika isu ini tidak ditangani dengan baik, akan menimbulkan efek negatif yang berlanjut pada tahap krisis. Sebuah isu dikatakan strategis jika cakupannya luas, jangka waktunya panjang, keterkaitan yang luas, dan mengandung resiko yang besar. Beberapa contoh isu nasional yaitu kemiskinan, kesenjangan, pembangunan ekonomi, ketahanan pangan, dan stabilitas keamanan. Isu strategis ini dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu isu saat ini, lalu isu yang berkembang, dan isu potensial. Isu saat ini adalah isu yang memerlukan penanganan sesegera mungkin. Dan yang kedua, isu berkembang adalah isu yang perlahan-lahan masuk dan menyebar ke ruang publik kita. Dan yang ketiga yaitu isu potensial. Isu potensial ini adalah isu yang belum nampak di ruang publik, namun besar kemungkinan untuk muncul di masa depan. Salah satu teknik analisis isu yaitu menggunakan kriteria USG. Kriteria USG ini adalah kepanjangan dari urgency, seriousness, dan growth. Urgency adalah seberapa mendesak suatu isu harus ditindaklanjuti. Dan yang kedua ada seriousness, itu seberapa serius suatu isu harus dibahas. Dan yang ketiga adalah growth. Growth ini adalah seberapa besar kemungkinan buruk yang akan terjadi jika isu ini tidak ditangani secara tepat. Ada beberapa isu yang saya angkat yang terjadi di Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Selatan. Yang pertama yaitu tingkat maturitas sistem pengendalian intern pemerintah yang masih rendah. Dan yang kedua yaitu masih rendahnya efektivitas, efisiensi, serta aksesibilitas kertas kerja dalam penugasan kami. Dan yang ketiga, belum optimalnya sistem akuntabilitas internal pemerintah. Yang keempat, masih adanya temuan berulang hasil pemeriksaan pada pengelola keuangan dan kepatuhan pada perundang-undangan. Dan yang terakhir yaitu masih rendahnya kapabilitas aparat pengendalian intern pemerintah. Dan isu-isu ini harus ditangani dengan tepat agar hasilnya bisa membawa perubahan yang lebih baik. Saya menyadari bahwa isu kontemporer ini tidak hanya terjadi di tingkat global, tetapi juga berpengaruh pada lingkungan ASN dan tugas kerja seorang ASN. Sebagai calon aparat sipil negara, saya pikir penting untuk mengembangkan integritas, daya kritis, serta kemampuan adaptif dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi, dan juga untuk menyikapinya dengan kesadaran bela negara melalui tindakan yang preventif dan kolaboratif. Baiklah, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya tentang isu
kontemporer ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.